Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau tinggalkan segala beban yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang beribadah, kita mau mengangkat pujian kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan ku rindu setiap waktu. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu melewati semua ini. Kita naikkan pujian kita. Dengan kesungguhan hati kita mau katakan ku rindu setiap waktu Tuhan. Hidupi kebenaran Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena roh Tuhan. Kita mampu menghadapi semua. Kita mau izinkan Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita ulang pujian kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat, benar Tuhan, atas hidupku. Katakan ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Engkau baik, Bapa yang baik. Ini rasa syukur kami kepada Tuhan. Ini rasa syukur kami mau sampaikan melalui pujian kami. Engkau baik dalam setiap kehidupan.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Kami datang menyembahmu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Raja dalam kehidupan kami. Kami datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan Engkau yang memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kami boleh diberkati. Setiap kami boleh bertumbuh dalam iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan, datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mau bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dari keberdosaan kita. Kita mau bersuka, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku naikkan syukurku. Karena hanya kepada Tuhan Yesus kita dapat menaikkan syukur kita. Karena kebaikan yang diberikan Tuhan Yesus tidak ada hentinya di dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita, selamatkan kita dan pulihkan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita ulang pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku, kita mau siapkan hati kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita mau siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita. Kita datang dan kita bersujud di hadapan Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita. Kita mau naikkan pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, Kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat apapun yang Tuhan kerjakan. Dan kami tahu bahwa kalau kami hidup sampai hari ini
ada sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Oleh sebab itu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami siapkan hati kami, hidup kami, untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu sehingga kami mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami mengerti dan memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya percaya dalam perlindungan Tuhan kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dan kita akan membahas suatu topik tentang tetap kuat dalam masa kepedihan hati. Kita mau belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yifreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Namun dalam proses hidupnya, ada banyak pengalaman demi pengalaman yang dialaminya. Dan ada banyak tantangan demi tantangan yang harus dihadapi ketika dia dipakai Tuhan menjadi seorang raja dalam suatu bangsa. Tokoh tersebut adalah Daud. Daud adalah seorang pilihan Tuhan, dia menjadi raja menggantikan Saul. Setelah dia diurapi menjadi raja dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan saat ia berperang, maka ia semakin kuat dan disukai oleh bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik kemenangan yang dia miliki, ada banyak hal yang harus dia hadapi. Ada banyak hal, masalah-masalah yang bertubi-tubi yang dia hadapi. Salah satunya dari pembacaan firman Tuhan ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah pada waktu dia kembali ke Ziklag, dia menemukan kota itu terbakar. Dan pada peristiwa ini, Daud mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang menurut dia di luar harapan dia. Bapak Ibu mungkin pernah keluar kota dan ketika pulang dari luar kota, pasti suatu kerinduan adalah bertemu dengan keluarga dengan sukacita, bertemu dengan keluarga dengan sehat-sehat. Tetapi Daud dan orang-orangnya ketika mereka pulang dari Filistin dan tiba di kota itu, mereka bukan
bukan disambut dengan sukacita. Mereka bukan disambut oleh keluarga-keluarga. Tetapi Alkitab berkata pada waktu mereka tiba di Ziklag, mereka melihat kota itu terbakar dan keluarga mereka tidak ada lagi di kota itu. Apa yang mereka alami? Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan ketika mereka mendapatkan kota itu habis terbakar dan istri anak-anak mereka tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ayat yang keempat berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dijelaskan di sini bahwa perasaan mereka, hati mereka menjerit kepada Tuhan dan dikatakan mereka menangis. Dan dicatat sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Begitu beratnya masalah, begitu beratnya yang dihadapi Daud dan orang-orang yang mengikutinya. Ketika mereka menghadapi itu, mereka menangis kepada Tuhan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sesuatu yang wajar ketika mereka menangis karena mengalami situasi yang sulit. Karena hati mereka sangat pedih melihat situasi itu. Tetapi saya percaya bahwa ketika mereka menangis, mereka menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Daud tidak hanya mengalami kepedihan hati, tidak hanya mengalami pada waktu itu dia tidak sanggup lagi menangis. Tetapi ayat yang ke-6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Inilah situasi yang dihadapi Daud sebagai pemimpin. Ketika dia sendiri menghadapi situasi yang sulit, ketika dia sendiri sangat sedih hatinya, rakyatnya menuntut dia dan dikatakan sampai rakyatnya mau melempari dia dengan batu. Sesuatu yang bertubi-tubi masalah yang dia hadapi. Ini yang dia hadapi, menyedihkan sekali dan sangat menyulitkan dan sangat pedih hati Daud pada waktu itu. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak keadaan yang membuat kita pedih hati. Ada banyak masalah yang bertubi-tubi yang kita hadapi. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita kadang-kadang tidak mendukung kita. Ketika kita menghadapi situasi kehilangan harta benda kita, kemudian kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ini membuat kita terpukul dan ini membuat kita menangis sampai kadangkala kita tidak kuat lagi menangis. Karena orang-orang yang kita kasih, yang kita harapkan ada bersama-sama dengan kita, mereka tidak ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita merasa tidak mampu, bahkan ada tuntutan demi tuntutan yang diberikan oleh orang-orang terdekat kita, membuat kita sangat terjepit, membuat kita sangat terpuruk. Ada masanya juga ketika kita mengalami masalah pribadi, tetapi masalah di pekerjaan kita, masalah di pelayanan kita, itu membuat kita semakin sulit menghadapi situasi hidup ini. Dan kita kadangkala merasa, aduh aku tidak sanggup lagi. Aku tidak mampu lagi menjalani hari-hari ini. Dan kita sangat merasakan kepedihan hati dengan situasi ini. Ada juga ketika kita mengalami sakit, orang-orang yang kita kasihi tidak ada mendukung kita. Bahkan orang-orang di sekeliling kita menyalahkan kita dalam situasi ini. Sudah sakit, disalahkan lagi. Wah, bertubi-tubi sesuatu yang perasaan yang harus kita alami. Ada juga situasi secara umum di negara kita Indonesia. Pada akhir-akhir ini kita masih bergumul dalam masalah pandemik yang ada.
Ditambah lagi banyaknya ada kekacauan yang terjadi, ada demo terjadi, dan ada banyak yang terluka. Ini membuat hati kita sedih, ini membuat hati kita menangis di hadapan Tuhan. Sampai ketika kita terbeban kepada masalah itu, sampai kita berkata, Tuhan tolong bangsa kami. Mungkin Bapak Ibu memiliki masalah yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu memiliki kesulitan demi kesulitan yang berbeda, yang bertubi-tubi yang dialami. Sehingga kita mengalami yang namanya kepedihan hati. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Sehingga ketika kita menangis sampai dikatakan kering sudah air mata kita. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa apa yang membuat kita tetap kuat menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Apa yang membuat Daud kuat ketika dia menghadapi masa kepedihan hati. Yang pertama dikatakan bahwa ayat yang ke-6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa dalam situasi terjepit dan pedih hati, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak menyalahkan lingkungannya. Daud tidak menyalahkan siapapun. Tetapi dicatat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat mengalami situasi yang sangat sulit, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Yesus akan memberikan kelegaan kepada setiap orang percaya yang menguatkan hatinya, yang menguatkan imannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan tetap mengandalkan Tuhan, maka Alkitab berkata kita akan diberkati oleh Tuhan dan diibaratkan seperti pohon yang dia ditanam di tepi aliran air. Pohon itu akan tetap menghasilkan buah, daunnya akan tetap hijau. Oleh sebab itu, ketika kita menguatkan iman kita kepada Tuhan, kita akan tetap menghasilkan buah dan kita akan tetap menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kita percaya bahwa ketika kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, janji-janjinya akan ditepati dalam hidup kita. Kita akan diberikan kelegaan, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan tetap berbuah, dan apapun yang kita perbuat pasti akan berhasil. Yang kedua, yang dilakukan oleh Daud, dan kita akan belajar, dikatakan bertanyalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud datang kepada Tuhan. Dalam masa kepedihannya, Daud bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan Daud bukan, Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan siapa yang salah dalam situasi ini? Tuhan mengapa ini tertimpa? Mengapa ini kualami? Sedangkan aku adalah orang yang taat kepada Tuhan. Aku adalah umat pilihan Tuhan. Aku adalah
Tuhan pilih menjadi raja. Mengapa Daud tidak bertanya itu? Daud tidak bertanya mengapa Tuhan. Tetapi Alkitab berkata Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dalam hal ini berarti Daud bertanya, Tuhan, apakah yang harus kulakukan? Tuhan, apakah kehendak-Mu yang harus kukerjakan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi sulit, kadangkala kita bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Kadangkala kita menyalahkan orang, kadangkala kita menyalahkan diri kita sendiri, kadangkala kita berdoa juga kepada Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa dan mengapa. Tetapi hari ini kita mau belajar, datanglah kepada Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan bertanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kukerjakan? Apa yang Tuhan mau yang kulakukan dalam situasi sulit hidupku ini? Sehingga saya percaya Tuhan akan menjawab kita, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kadangkala dalam hidup kita ini kita tidak paham mengapa ini terjadi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan pasti akan digenapi. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan tolong aku, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanku, sebab aku tidak mengerti akan situasi ini. Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Tuhan akan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bertanyalah kepada Tuhan. Bukan bertanya mengapa, tetapi apa yang Tuhan kehendaki ku kerjakan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa situasi-situasi sulit yang kita hadapi, situasi-situasi sulit yang Bapak, Ibu, Saudara sedang hadapi saat ini, mungkin orang lain tidak memahami, mungkin saudara berpikir saudara sendiri. Tapi hari ini kita belajar, pengalaman itu juga telah dialami oleh Daud. Ketika dia mengalami kepedihan hati, ketika dia mengalami secara pribadi kehilangan istri, harta, dan lain sebagainya. Kemudian dia dituntut oleh rakyatnya sampai akan dilempari. Tetapi hari ini kita mau belajar, kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, dan berserulah kepada Tuhan. Ketika Daud melakukan ini, Alkitab mencatat, dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Ketika Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab, Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan dia bisa membawa kembali istri, anak-anak, dan dia semakin diberkati oleh Tuhan, dan semua rampasan itu mereka bawa kembali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan Tuhan berikan kepada Daud. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi sulit, kepedihan hati, sampai kadangkala kita tidak kuat lagi.
Sampai kadangkala dalam hadirat Tuhan kita menangis sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika kita merasa tidak mampu lagi, Alkitab mengajarkan kita pada hari ini untuk kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan, bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kerjakanlah itu. Mungkin bagi kita sulit ketika Tuhan memberitahukan apa yang harus kita lakukan, tetapi kita mau belajar untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan, untuk kita mau mengikuti kehendak Tuhan, lakukanlah itu. Saya percaya ketika kita tetap kuat dalam masa kepedihan hati, Tuhan pasti menepati janjinya. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Dan Ia akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berseru, maka Tuhan akan menjawab kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita pahami dan yang tidak ketahui. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam situasi kepedihan, Tuhan sanggup mengubahnya dengan suatu kebahagiaan. Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan tetaplah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami dalam situasi sulit hidup kami. Bahkan ketika kami merasa pedih hati, Tuhan menghendaki untuk kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan menghendaki untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami berseru kepada Tuhan, untuk kami bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi yang kami alami, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam situasi yang Tuhan sedang percayakan untuk kami jalani. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dimanapun saudara-saudara kami berada, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka untuk mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan Roh Kudus membawa mereka kepada pengertian-pengertian yang baru akan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau yang menolong bangsa kami ini Tuhan. Dengan segala masalah yang ada kami bawa kepadamu. Kami berdoa diberkatilah Indonesia dengan pertolongan daripada Tuhan. Diberkatilah Indonesia dengan kasih karunia Tuhan. Dan memberikan keamanan bagi bangsa kami. Memberikan keamanan bagi setiap kota demi kota. Dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berkat Tuhan melimpah bagi bangsa kami. Berkat Tuhan melimpah bagi kota kami. Dan kami berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada. Dipersatukan oleh Tuhan. Dilawat oleh Tuhan dengan kasih Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang melayani, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kehidupan hamba-hambamu. Dan kepada setiap jemaatmu diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap kami gereja-gereja bersatu dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan dimanapun umat-Mu berada. Hari ini biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah mereka ditolong oleh Tuhan dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, kota kami, keluarga kami, dan seluruh umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan Tuhan yang menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat yang daripada Bapa, kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita. Mari kita mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.